Anak, hari ini kita akan belajar halaman 47. Belajar tentang IPA ya. Ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, di sini Ibu ingin mengajak anak-anak melihat dari gambar 1.30 atau 1.30 kelinci dan siput di sini. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang hewan vertebrata. Nah, kalau hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, di sini kita akan belajar tentang hewan avertebrata. Avertebrata ini adalah jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, di sini Ibu ingin anak-anak melihat atau mengamati dari gambar 1.30 antara kelinci dan siput di sini. Kita akan melihat tentang karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Nah, kalau kelinci ini adalah suatu golongan atau termasuk hewan vertebrata. Nah, karakteristiknya itu dia berpindah tempat dengan cara melompat ya. Dia berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain itu melompat dengan cara melompat. Nah, dan yang kedua, di sini kelinci juga memiliki tubuh yang dipenuhi bulu-bulu yang lebat dan banyak ya. Dan yang ketiga, kalau kelinci ini berkembang biak dengan cara melahirkan dan kelinci juga gerakannya sangat cepat ya. Di sini kelinci gerakannya sangat cepat. Nah, sedangkan karakteristik dari siput, coba kita lihat. Siput ini adalah satu golongan hewan yang avertebrata. Yang pertama, dia golongan hewan avertebrata, dan yang kedua di sini, kalau dia berpindah tempat itu dengan cara melata dan sangat berbeda sekali dengan si kelinci ya. Kalau si kelinci kalau dia berpindah tempat itu dengan cara melompat satu tempat ke tempat lain. Kalau si siput ini dengan cara melata. Pernah lihat siput kan? Jadi sudah tahu bagaimana cara siput berpindah tempat ya. Dan yang ketiga di sini tubuh siput itu terlihat licin. Kenapa terlihat licin? Karena dia memiliki lendir. Dan di sini siput juga dilindungi oleh cangkang ya. Dan yang keempat, cara siput berkembang biak yaitu dengan cara bertelur. Sudah pernah lihat telur siput kah? Belum ya. Nanti kapan-kapan kita akan cari ya. Nah, karakteristik siput ini yang terakhir itu gerakannya itu lambat ya. Kalau kelinci itu cepat karena dia akan melompat. Nah, sedangkan siput melata berarti lambat. Nah, di sini ciri-ciri dari hewan avertebrata di sini antara lain adalah susunan sarafnya ini di halaman 48. Susunan sarafnya ini berada di perut. Jadi untuk seluruh susunan saraf di hewan avertebrata itu berada di perut. Nah, dia juga memiliki rangka luar. Nah, dan otaknya itu tidak terlindungi oleh rangka. Kalau kita manusia itu terlindungi ya, karena kita memiliki kerangka. Nah, sedangkan dari hewan avertebrata ini tidak terlindungi karena tidak memiliki rangka. Atau hewan-hewan yang lainnya seperti kelinci, otaknya itu terlindungi karena memiliki rangka ya. Nah, contoh hewan dari avertebrata ini adalah yang pertama, sudah jelas sekali sudah Ibu sebutkan tadi, itu siput. Dan yang kedua itu serangga. Serangga juga termasuk dari hewan avertebrata karena tidak memiliki tulang belakang. Cacing, ubur-ubur, gurita, dan cumi-cumi. Nah, jadi di sini ada 6 contoh hewan avertebrata. Ya, di sini coba kita lihat dari gambar 1.31. Sini ada gambar siput. Nah, di sini ada cangkang siput ya, kita lihat ada cangkang siput. Di sini ada puncaknya, ada lingkarannya, terus ada kakinya, terus ada garis pertumbuhan.
Nah, juga ada mata kepala, mata tangkai, tentakel, dan juga mulut ya di bawahnya. Nah, cangkang ini berfungsi. Fungsi dari cangkang siput itu adalah sebagai perlindungan, ya, sebagai perlindungan, dan juga berfungsi untuk paru-paru. Nah, jadi selain sebagai perlindungan, cangkang siput dia juga sebagai sarana untuk bernafas ya, sebagai sarana untuk siput bernafas cangkang ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan di gambar yang depan itu ada seperti antena yang panjang dan juga yang pendek ya. Di sini yang nama dari gambar tersebut itu adalah tentakel. Ya, siput ini memiliki 2 pasang tentakel. Nah, fungsi dari tentakel ini itu sebagai alat pendeteksi. Kalau yang pendek ya, yang pendek yang di bawah sini itu sebagai alat pendeteksi atau alat raba siput. Kalau kita mau meraba sesuatu pasti menggunakan tangan kan. Nah, kalau siput itu menggunakan tentakel, ya, dimana alat raba siput dalam mencari makanan. Nah, kalau satu pasang tentakel yang lainnya atau yang panjang atau yang biasa kita sebut itu seperti antena bekicot, di sini yang panjang. Ada mata yang berfungsi untuk mengetahui gelap dan terang, atau kalau fungsi dari tentakel yang panjang itu mata ya, untuk dapat melihat. Nah, struktur tubuh bekicot ini atau siput ini terdiri atas ada rumah atau cangkang bekicot atau cangkangnya, terus dan 2 pasang tentakel. Yang satu, yang panjang itu memiliki mata, terus yang pendek itu untuk mendeteksi makanan sistem pernafasan dari siput ini menggunakan paru-paru ya, melalui lubang pada ruang mantel atau dalam bahasa biologinya itu apertura pulminalis. Nah, Sistem pencernaan dari siput ini dimulai dari mulut, terus lambung, usus halus berkelok-kelok sampailah ke anus ya. Nah, hewan ini atau siput ini memiliki kelenjar ludah di kiri kanan ya. Di kiri kanan, dan sebuah hati yang terhubung dengan lambung yang terletak di bagian atas rumah bekicot, di atasnya ya. Nah, nama organ gerak siput di sini kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Kaki perutnya bentuk pipi dan lebar, atau bisa dikatakan tipis ya. Jadi fungsinya ini yang pertama itu, fungsi utama itu kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, dan yang kedua, gerakan dihasilkan dari kontraksi otot. Nah, apa yang dimaksud dengan kontraksi otot? Ada yang sudah tahu? Boleh jawab? Belum ya? Nah, pengertian dari kontraksi otot adalah keadaan di mana saat otot itu menegang, terus juga memendek. Kemudian jadi dapat menghasilkan suatu gerakan atau bisa menggerakkan tulang atau kerangka tubuh tersebut. Nah, jadi ini yang dimaksudkan dengan kontraksi otot yang membentuk gelombang dari belakang menjalar ke depan. Nah, kaki bagian depan ini memiliki kelenjar yang menghasilkan lendir. Kaki bagian depan memiliki kelenjar yang menghasilkan lendir untuk mempermudah berjalan. Nah, ada pertanyaankah? Sejauh ini Ibu menjelaskan? Tidak ada. Jika tidak ada, coba dilihat tabel 1.18.
Di sini ada tugas, nama organ gerak hewan, vertebrata, dan fungsinya. Ada belalang, ada cacing. Sudah diberikan contoh nama hewannya. Nah, lanjut lagi sampai 8. Ini tugas ya. Terus kalian cari nama organ geraknya dan juga fungsinya. Dikerjain sekarang. Boleh sekarang kalau memang tidak ada tugas yang menumpuk ya. Maksudnya tidak ada tugas yang lain. Tapi ini PR. Ini PR. Kalau mau kerjakan sekarang itu lebih bagus. Karena semakin cepat mengumpulkan, poinnya juga ada penilaiannya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kah? Sebelum Ibu mengakhiri. Ada yang belum kalian pahami? Sudah paham kah? Sudah ya? Oke, kalau sudah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami pada saat pagi hari ini boleh menyelesaikan dari proses belajar mengajar kami. Terima kasih buat setiap pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu bagi hidup kami pada saat pagi hari ini. Dan kiranya anak-anak-Mu boleh mengerti dan menjadi bekal mereka untuk melanjutkan ke studi lebih tinggi lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin.